Oke, kita punya soal untuk tadi kita sudah kerja apa BC nanti ada di video sebelum ini. Em, Sekarang bagian A dan B. Sekarang untuk bagian C masih di metode gram. Tapi ini soalnya kalau soal yang bagian A itu dalam bentuk basis, yang soal B itu dalam bentuk matriks ukuran 2 kali 2. Tapi nanti kita ubah ke dalam basis ruang vektor di R4 sehingga prosesnya mudah kita kerjakan, nanti pada akhirnya baru kita kembalikan menjadi pada akhirnya baru kita kembalikan menjadi matriks ukuran 2 kali 2. Nah, kalau soal nomor bagian C itu dia dalam bentuk uh, hasil kali dalamnya didefinisikan sebagai uh, integral dengan fungsinya itu adalah fungsi fx dikali gx. Nah, ini langsung kita selesaikan saja. Fungsi kontinu. Fungsi kontinu pada selang tutup 0 dan 1. Ini kan untuk membahas materi kan saya sudah bahas di PPT yang saya berikan, mungkin video atas kan ini A video B C. AB, sebelum AB itu ada video untuk menjelaskan ini. Jadi kalau ruang kontinu kan ini kan, nah, selang kontinu, tapi selang tutup kontinu 0 dan 1, selang tutup kontinu. Nah, ini bilangan real, ini bilangan real. Nah, kalau dalam bilangan real kan kita lihat ini hanya sebagai 0 dengan 1, tapi di dalam sini tuh ada berbagai eh, bisa kita sebut sebagai triliun, tril, triliun di dalam apa selang ini seperti itu. Tidak hanya sekedar 0 dengan 1 kalau kita pandang dia sebagai bilangan real seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang pertama itu adalah F1, X itu sama dengan 1. Kemudian F2, X itu eh, F2X itu sama dengan X+1, dan F3X itu sama dengan X. Jadi eh, dengan saya tulis ulang sekali lagi, hasil kali dalam itu didefinisikan sebagai dua fungsi F dan G, eh, di mana F dan G hasil kalian didefinisikan dari integral 0 sampai dengan 1 dengan fungsi fx-nya dikali dengan fungsi gx-nya diintegralkan terhadap x. Ini penting ya untuk kita pakai kerjakan. Nah, kalau tadi soal B itu eh, ruang hasil kaliannya didefinisikan sebagai perkalian antara elemen-elemen seletak seperti itu dari dua basis. Nah, sehingga kalau kita perhatikan eh, kalau kita perhatikan F3, F3 itu adalah hasil dari eh, F2 dikurang F1. Nah, buktinya eh, ini nih, F2-nya X+1 dikurang F1-nya, eh, sini X+1 dikurang 1, sini 1 berarti sama dengan X+1 dikurang 1 sama dengan X. Ini tidak terlalu penting sih, tapi kalau kita lihat, ah, kalau kita lihat apa bentuk fungsinya ini, kalau biasa di dalam matematika ini disebut sebagai dependensi linear, dependensi linear atau ketergantungan linear. Sehingga eh, yang kita kerjakan ini kita bisa katakan bahwa dia adalah ruang berdimensi.
Dari sini kita bisa bilang bahwa sini sehingga eh, ruang berdimensi dua seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pertama kan kita perlu F1. F1 F1 itu sama dengan seperti kalau di yang soal A dengan B sebelumnya kan kalau F1 itu sama dengan A1, begitu juga dengan bagian soal B, F1 sama dengan A1. Kalau di sini F1, V1 itu sama dengan F1, sama dengan berapa? Ini nilainya 1. Nah, bagaimana dengan eh, jaraknya? Karena kita butuh V1 dengan normanya untuk menghitung U1, berarti sini norma V1 itu tetap sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau selesaikan berdasarkan uh, hasil kali dalam yang diberikan, berarti kita hanya punya sini eh, akar dari, karena itu norma kan dalam bentuk akar itu. Sabar ya. Bukan kita lihat ini. Di mana tempat home insert, oh sini kali, kasih tahu dulu kali. Show, show, show full screen mode. Bukan. Eh, di sini plastic ribbon. Oh ya, plastic ribbon bukan sini ya. Self view, insert, home, oh di draw, oh ya di draw. Oke. Em, kita kasih kembali dulu. Kalau kita menghitung jarak kan itu adalah akar, sehingga kita tinggal masukkan hasil kali dalamnya saja, akar dari hasil kali dalam F dan G. F dan G itu kan ini nih. Ini kita pandang dia sebagai F dan kita pandang dia juga sebagai G. Sehingga di sini akar dari satu dengan satu. Nah, kalau kita pandang dia sebagai satu dengan satu, berarti di sini kita bisa hitung sesuai dengan definisi integral, berarti 0 sampai 1 eh, fx-nya sini fx kali gx diintegralkan terhadap dx. Berarti di sini 0 sampai 1, 1 dikali 1 dx sama dengan eh, integral dari 1 itu x, batasnya dari 0 sampai 1, kita uraikan 1 kurang 0 sama dengan akar satu sama dengan 1. Di sini saja. 0,11 kurang 0 sama dengan akar satu sama dengan 1. Jadi eh, kita bisa tulis saja eh, norma V1-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah punya norma V1, kita tinggal hitung U1. Eh, Berarti U1 sama dengan 1 dibagi norma V1 dikali V1-nya. Berarti 1 dibagi norma V1-nya 1 dikali V1-nya juga 1.
C1-nya juga 1, X sama dengan 1 bagi 1, 1. Jadi sini eh, kita bisa menemukan apa? Basis ortonormalnya. Basis ortonormal. U1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian yang berikut yang kedua kita mau hitung V2 untuk basis normal U2-nya. Kalau V2 berarti kalau V2 berarti F2 dikurang V2 U2 dikali U2. Sorry, bukan U2, U1. U1 dikali eh, U1. Sehingga kita tinggal substitusi saja, masukkan nilai eh, ini F2-nya. F2-nya kita punya tadi di soal itu X plus 1. X plus 1. Ini sebenarnya tidak bisa pakai kurang siku karena dia ini X plus 1 sudah kita itu. Dikurang eh, F2-nya. eh Masa sini tetap, ini nih. Kita hitung F2 dengan U2 itu berdasarkan ini nih. Rumus hasil kali dalam yang diberikan. Rumus hasil kali dalam yang diberikan itu ini integral dari 0 sampai integral Fg 01 sampai dengan Fx dx. Nah, sehingga ini kalau kita selesaikan, kita punya F2U1. F2U1 kali F2 U1, U1-nya kita pandang dia sebagai G. Kita pandang dia sebagai G, sehingga kita bisa gunakan untuk selesaikan U1. Oh iya benar. Em, ini kan kita pandang dia sebagai G. Saya tulisin saja. Dipandang sebagai G. Sehingga sini F G-nya dikali G. Nah, sehingga kalau kita selesaikan berarti eh, X plus 1 dikurang integral. Integral dari, tapi kita mencari V2 ya. V2, V2. Eh, oke, 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 oke. Oke, berarti sini 1/2 F dan G berarti integral dari 0 sampai dengan 1 eh, 0 sampai dengan 1 tadi integralnya didefinisikan sebagai fx kali gx.
fx kali x, sehingga sini x plus 1 dikali dengan 1 integral terhadap dx. Ini kan dalam bentuk ini dikali dengan 1, sehingga sini x plus 1 dikurang integral dari sini kita beroleh 1/2 x kuadrat ditambah x. Ini batasnya dari 0 sampai 1, ini dalam dikali dengan 1 tetap ini, lalu sini x plus 1 dikurang sini 1/2, kita substitusi 1/2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 1/2 dikali 0 kuadrat ditambah 0 dikali 1. Di sini x plus 1 dikurang sini kita punya 1/2 ditambah 1. Sini x plus 1 dikurang 1/2 ditambah 2/2 sama dengan sini saja, x plus 1 dikurang 3/2 atau sama dengan x plus 1 sini 2 dikurang 3/2 sama dengan x plus 2 kurang 3 x min 1/2. Ini adalah V2. Nah, sekarang kita mau hitung V2-nya. Hitung apa nih? 1, 2. Kita mau hitung norma. Norma V2. U1, U2. Oke. Norma V2. Kalau norma V2 itu akar dari V2-nya. V2-nya tapi ini nih V2 untuk x min 1/2 dengan x min 1/2. Nah, F2 ini kemudian kita lihat kita hitung dalam bentuk integral sesuai hasil kali dalam yang diberikan 0 sampai dengan 1. Di sini x min 1/2. Kenapa kuadrat? Coba sini. Ini kan x min 1/2 dikali x min 1/2, sehingga kita mau tulis berarti sini integralkan terhadap dx. Di sini berarti 0 sampai 1 x min 1/2 dipangkatkan 2 diintegralkan terhadap x. Integralkan terhadap x. Kemudian di sini saja akar dari integral 0 sampai dengan 1. Kita nih kalau hitung sini berarti kalau kita hitung sini berarti x kali x ini berarti x kuadrat dikurang x kali min 1/2 berarti 1/2 x, dihitung lagi sini min 1/2 x, min kali min plus
Berarti ini seperempat. Diintegralkan terhadap X. Berarti sini 0 sampai dengan 1 X kuadrat min 2/2 X plus seperempat dx sama dengan 0 sampai dengan 1 X kuadrat min X plus seperempat dx. Sehingga kalau kita integralkan berarti 1/3 X kuadrat dikurang 1/2. Ini pangkat 3. 1/X pangkat 3 ini X kuadrat plus seperempat X. Kita hitung batasan dari 0 sampai dengan 1. Sehingga sini kita bisa uraikan akar dari 1/3 dikali dengan 1/3 dikurang 1/2 kali 1/2 dikurang 1/4 kali 1 semua dikurang dengan 0. Ya, kita punya sini 1/3 dikurang 1/2 dikurang 1/4. Atau sini nilainya 2, di sini 3, di sini 6. Kita samakan penyebut dikurang 1/4. Berarti sini akar dari min min 1 tekan 2 kurang 3 1/6 dikurang 1/4. Situ positif, positif. Sini positif 4. Positif 4, positif 4, positif 4. Sehingga kita lihat di sini, sini min 4, ditambah 6 kali 1, 6, 6 kali 4, 24, itu sama dengan akar dari 6 kurang 4, 2 per 24. Atau kalau kita sederhanakan berarti sini akar 2 per akar 24 sama dengan akar 2 per akar 24. Itu sama dengan akar 2 per 4 kali 6. Oh ya, 4 kali 6. 4, oh tidak, 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 tidak. Ini terlalu ribet. Jadi kalau kita lihat, ini kan 24. Berarti kita bisa ini bagi 2. Berarti 1/12. Berarti sama dengan akar 1 per akar 12. Karena dengan 1, sini akar 4 kali akar 3. Itu berarti 1/2 kali akar 3. Ini apa? Ini V berapa? Oh, norma V2. Sekarang sudah dapat norma V2. Kita mau hitung apa? U2. Kita mau dapat U2. Sehingga U2
itu sama dengan 1 dibagi norma V2 dikali V2 sama dengan 1 dibagi di sini 1/2 akar 3 dikali V2-nya X dikurang 1/2. Jadi X dikurang 1/2. Benar kan? X dikurang 1/2. Oke. Sehingga ini pakai rumus ini juga A per B per C. Yang ini nih, kali C per B. Sehingga sini 1/1 dikali 2/3 dibagi 1 dikali X kurang 1/2 sama dengan 2 kali akar 3. Oh, bikin aja. Bisa bisa kita nanti eh, kita kerjakan begini saja. Kita langsung satukan nanti kita pakai rumus yang sama. Misalnya kita tulis V2 dibagi ini kan sama saja dengan yang di atas 2 dibagi V2. Norma V2 berarti sini eh, X dikurang 1/2 dibagi dengan 1/2 akar 3. Nah, ini berarti 2X dikurang 1 dibagi 2. Ini dibagi 1 dibagi 2 akar 3. Ini kita pakai rumus yang tadi ya. Tadi kita pakai itu ya. Oh, ini A per B, kemudian ini C per D, itu berarti A per B dikali D per C. Sehingga sini eh, 2X kurang 1 dibagi 2 dikali 2 akar 3 dibagi 1. Sehingga diperoleh begini habis tinggal akar 3 dikali 2X kurang 1. Sehingga U2 itu sama dengan akar 3 dikali 2X kurang 1. Nah, jadi kita bisa tulis ini. Sehingga basis ortonormal yang diperoleh adalah 1 sama dengan 1, U2 sama dengan akar 3, 2X min 1. Oke, itu untuk bagian C. Kalau teman-teman pertanyaan saya akan tulis dalam komentar. Kita nanti lanjut di soal nomor 2. Ini kan sebagian 1 itu A sampai dengan C. Terus nomor 2 itu kayaknya cuma 1 saja deh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.